Yo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan di video kali ini gue bakalan lanjutin alur session 7, 8, dan 9 nya ya. Dan buat kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa cek channelnya, kalian bisa cek playlist di channelnya. Dan kalian bakalan temuin session-session sebelumnya yang pernah gue upload dan episode-episode sebelumnya secara berurutan di sana ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, dia terkaget melihat pria tua dan terkejut. Dia lalu berkata, "Dozon!" Kegembiraan muncul di wajah dokter Pri kecil saat memandang Tian Honzunze. Dokter Pri kecil lalu bertanya kepada Xiaoyan, "Apakah kamu berhasil?" Tanya dari dokter Pri kecil. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja saat ini?" Tanya dari Xiaoyan. Dokter Pri kecil lalu menjawab, "Aku baik-baik saja, hanya beberapa luka kecil untukku," ucap dari dokter Pri kecil. Xiaoyan lalu meraih tangan dokter Pri kecil dan dia berkata, "Pukulan tetua itu sangat berat," ucap dari Xiaoyan. Dia lalu berkata kepada Tian Huozunze, "Teman, kita lupakan saja soal masalahmu yang telah membunuh penetua lembah sungai es. Tetapi lembah sungai es tidak bisa melepaskan orang-orang ini. Mudah-mudahan kamu bisa mengerti," ucap dari Tian Honzunze lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku sadar bahwa kamu bukan orang yang baik. Begitu juga aku. Aku juga termasuk tipe orang yang akan membalas dendam terhadap mereka yang menyinggungku. Karena kamu telah melukai seseorang, maka kamu harus membayarnya kali ini," ucap dari Tian Honzunze. Udara di sekitaran Tian Honzunze mulai berfluktuasi. Sebuah kekuatan besar perlahan menyebar. Dia lalu berkata, "Teman, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh lembah sungai es? Jangan berpikir bahwa kami takut hanya karena kamu adalah Dozon Elite. Lembah sungai es tidak pernah takut pada siapapun," ucap dari Dia lalu mundur beberapa langkah dan berkata, "Semua orang dari lembah sungai es bentuk formasi mendalam misterius naga kuat," ucap dari dia. Semua anggota lembah sungai es segera menyebar dan membentuk formasi yang sangat misterius. Dia lalu terletak di mata formasi itu. Gelombang demi gelombang teriakan rendah berulang kali dipancarkan dari mulut para murid lembah sungai es. Sekelompok udara dingin berwarna putih melesat dari atas kepala mereka. Gumpalan yang tak terhitung jumlahnya menggumpal di langit berlama-lama di atas tubuh Dia segera membentuk segel tangan. Dia lalu berteriak, "Formasi mendalam misterius naga kuat. Persembahan darah memanggil naga mendalam." Dia lalu menggigit ujung jarinya. Darah menyembur keluar dan segera menyatu dengan udara yang dingin. Udara dingin bergelombang dan berubah menjadi naga beku setinggi 1000 kaki di langit. Tubuh Tian Honzunze lalu tergantung di langit. Matanya menatap naga besar itu. Naga es itu tercipta dari doki dan darah esensi orang-orang lembah sungai es. Dia lalu berkata, "Taman, jika kamu mundur sekarang, lembah sungai es pasti akan memandangmu dengan hormat," ucap dari Tian Honzunze lalu berkata, "Kamu hanya menggertak," ucap dari Tian Honzunze. Dia lalu berteriak, "Pergi!" Naga es di langit segera meraung. Naga itu melebarkan mulutnya. Aura naga melesat ke arah Tian Honzunze. Buar! Jari Tian Honzunze memotong ruangan kosong di depannya. Retakan spasial terbentuk. Retakan itu menghisap aura naga masuk. Tian Honzunze lalu menggosok retakan itu. Retakan spasial pun menghilang. Tian Honzunze lalu mengarahkan tangannya ke naga es. Setelah itu dia mengepalkan tangannya. Dia lalu berkata, "Pencekik spasial." Ruang di sekitar naga es menjadi terdistorsi. Lipatan spasial terlihat. Setelah retakan spasial muncul, tubuh naga es terkoyak dan ditelan masuk ke arah retakan spasial itu. Naga es segera meraung ke langit setelah tubuhnya pecah. Tubuhnya yang besar membawa ledakan sonik yang menyerbu ke arah Tian Honzunze.
Tian Honzunze lalu mengepalkan tangannya. Blentrang, buar! Naga es seketika hancur. Tian Honzunze lalu berkata, "Benar-benar lemah," ucap dari Tian Honzunze. Saat naga itu hancur, Tian Dia dan yang lainnya segera memuntahkan seteguk darah. Semua murid elit lembah sungai es berjatuhan ke tanah. Yang tersisa di langit hanyalah Tian Dia dan 3 tetua lainnya. Tian Dia lalu berkata, "Pengendalian kekuatan spasial orang ini memang luar biasa. Dia tidak seperti seseorang yang baru saja masuk ke kelas Dozon. Kami salah perhitungan. Aku tidak akan bisa menangkap wanita racun ini sendirian. Aku harus kembali dan memberitahu kepala lembah tentang masalah ini," ucap dari Tian Dia dalam hatinya. Tangan Tian Dia terulur. Udara dingin yang kuat berkumpul di telapak tangannya. Setelah itu tinjunya menghantam ruangan yang kosong. Ruangan kosong itu segera terdistorsi menjadi terowongan spasial. Tian Dia segera meraih 3 tetua berpakaian putih dan segera memasuki terowongan spasial. Melihat itu Tian Honzunze dengan cepat mengulurkan tangannya. Setelah itu dia mengepalkan tangannya. Seketika terowongan spasial itu pun hancur. Buar! Telapak tangan Tian Dia menghantam punggung salah satu tetua berpakaian putih di udara. Udara dingin yang menakutkan melonjak keluar mengirim tetua itu terbang. Kekuatan tersembunyi yang ditempatkan di tubuh tetua itu tiba-tiba meledak. Buat! Lalu gelombang udara menyebar. Kekuatan yang tak terlihat yang menyebar di tangan Tian Honzunze terhambat. Ekspresi Tian Dia berubah saat dia melihat bahwa ledakan seseorang ahli Dozong tidak mendapatkan banyak efek. 2 tetua berpakaian putih lainnya mengeluarkan tubuhnya dan segera melarikan diri. Tian Dia tersenyum dingin. Kembali telapak tangannya tercetak di punggung kedua tetua itu. Lalu kekuatan yang hebat dengan liar diarahkan kepada mereka. Udara dingin melonjak di tubuh kedua tetua. Doki yang beredar di tubuh mereka segera terhenti. Setelah itu mereka mulai membengkak. Buar, buar! Gelombang dingin menyebar. Murid lembah sungai es di bawah seketika membeku. Tian Dia lalu kembali melambaikan tangannya. Terowongan spasial kembali terbentuk. Dia dengan cepat memasukinya. Tian Dia lalu berkata, "Kita akan bertemu lagi. Masalah hari ini belum selesai. Kalian semua harus menunggu untuk dibunuh oleh lembah sungai es nanti," ucap dari Tian Dia. Setelah itu terowongan spasial menghilang. Dokter peri kecil lalu berkata, "Dia melarikan diri," ucap dari dokter peri kecil. Xiaoyan lalu mengangguk dan berkata, "Tian Honzunze memang sudah mendapatkan tubuh. Meskipun kekuatan spiritualnya telah diperkuat, tetapi Doki di dalam tubuh fisiknya tidak dapat sepenuhnya pulih dalam waktu yang singkat. Dia hanya mengandalkan kekuatan spiritualnya. Kalau tidak, kemungkinan Tian Dia tidak akan bisa melarikan diri," ucap dari Xiaoyan. Tian Honzunze lalu muncul di samping Xiaoyan dan berkata, "Aku bisa saja menghancurkan terowongan spasial itu. Tetapi orang tua itu benar-benar terlalu kejam. Dia bahkan melemparkan orang-orangnya seperti sampah," ucap dari Tian Honzunze. "Tidak apa-apa, selama kita bisa menakuti orang tua itu, kita saat ini tidak dapat langsung bertarung melawan lembah sungai es. Kita perlu menemukan tempat yang tersembunyi dan membantu menyelesaikan masalah tubuh racun yang menyedihkan," dokter peri kecil. "Begitu dia dapat sepenuhnya mengendalikan tubuh racunnya, lembah sungai es tidak akan berani menyentuh kita. 2 Dozun dianggap sebagai kekuatan yang sangat kuat di wilayah daratan tengah," ucap dari Xiaoyan. Tian Honzunze lalu mengangguk dan berkata, "Keputusan ada padamu," ucap dari Tian Honzunze. Karena Tian Dia telah melarikan diri, kemungkinan lembah sungai es akan segera memantau tentang kita. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi tinggal di sini lebih lama. Kita harus menemukan tempat yang dipenuhi cahaya dan panas. Tempat semacam itu akan mampu menekan tubuh racun yang menyedihkan. Dan itu akan meningkatkan peluang keberhasilanku," ucap dari Xiaoyan. "Dipenuhi dengan cahaya dan panas?" tanya dari Tian Honzunze. Xinlan lalu berjalan keluar dari lembah dan berkata, "Aku tahu tempat yang dipenuhi dengan cahaya dan panas," ucap dari Xinlan. Mendengar itu Xiaoyan segera bertanya, "Di mana itu?" tanya dari Xiaoyan. Klan Ye memiliki tempat unik yang disebut altar kuno api matahari. Sinar matahari dari langit pada siang hari akan berkumpul di tempat itu.
ada lubang di altar kuno yang mencapai jauh di bawah tanah. Kadang-kadang beberapa bibit api inti akan keluar dari lubang itu. Saat bibit api inti bersentuhan dengan sinar matahari, maka akan berubah menjadi semacam nyala api. Klenye menyebutnya Sunflame. Sunflame mungkin bukan api surgawi, tetapi jauh lebih kuat daripada api binatang biasa. Beberapa leluhur Klenye sering meminjam Sunflame untuk meningkatkan keberhasilan penyempurnaan pil mereka. Sayangnya Sunflame ini munculnya tidak bisa terlalu lama, ucap dari Xinlan. Berdasarkan apa yang kamu katakan, altar kuno api matahari seharusnya menjadi tempat terlarang, bukan? Memangnya mereka benar-benar akan meminjamkannya kepadaku? Tanya dari Xiaoyan. Mereka menyinggung kakak Xiaoyan saat itu karena mereka tidak mengetahui identitasmu. Jika kamu pergi ke sana lagi, aku jamin mereka tidak akan menyinggungmu lagi, ucap dari Xinlan. Oh, baiklah. Semoga saja kamu benar. Jika aku dapat menyelesaikan masalah tubuh racun yang menyedihkan dokter peri kecil, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu masalah Klenye, ucap dari Xiaoyan. Kakak Xiaoyan, percayalah tentang masalah ini kepadaku, ucap dari Xinlan. Kalau begitu mari kita pergi ke kota Ye. Yang terbaik adalah kita menyelesaikan masalah tubuh racun yang menyedihkan sesegera mungkin. Jika tidak ada yang keberatan, kita akan pergi sekarang. Bagaimana? Tanya dari Xiaoyan. Tian Honzunze lalu mengangguk dan berkata, setelah maju ke kelas Dozun, aku sudah dapat menyerap energi alam dan mengubahnya menjadi doki. Aku juga bisa berlatih sambil pepergian. Tidak masalah untuk mulai bergerak sekarang, ucap dari Tian Honzunze. Mereka pun segera berjalan keluar dari lembah Dewa Jatuh. Setelah 2 hari perjalanan, kelompok Xiaoyan secara bertahap mendekati pintu keluar aliran Dewa Jatuh. Lalu lintas manusia bertahap meningkat. Demi keamanan, kelompok Xiaoyan memakai dompeng untuk menyembunyikan penampilan mereka. Aliran Dewa Jatuh tidak jauh dari kota Ye. Dengan kecepatan kelompok Xiaoyan, mereka bisa mencapai kota Ye dalam waktu setengah hari lagi. Xinlan memimpin mereka bergegas ke rumah klan Ye di tengah kota. Mereka pun akhirnya tiba di pintu depan klan Ye. Pada saat ini pintu utama klan Ye terbuka. Hal yang mengejutkan kelompok Xiaoyan adalah tidak ada satupun penjaga di pintu masuk. Ekspresi Xinlan berubah saat dia melihat pintu masuk depan rusak. Xinlan segera memimpin kelompok Xiaoyan untuk masuk. Sebuah aula besar muncul di depan mereka. Pada saat ini aula besar benar-benar berantakan. Semua anggota klan Ye yang Xiaoyan temui saat itu ada di sana, tetapi wajah mereka dipenuhi dengan kemarahan. Di sisi lain anggota klan Ye ada sekelompok orang dengan pakaian hitam. 2 tetua berjubah hitam yang memimpin mereka telah mencapai kekuatan bintang 6 dozong. Xiaoyan lalu bertanya, siapa mereka? Tanya dari Xiaoyan. Xinlan lalu berkata, mereka adalah orang-orang dari sekte api hitam. Mereka dapat dianggap sebagai faksi yang terkuat di wilayah Pil. 2 orang tua di depan adalah Black Demon Twin Evil, ucap dari Xinlan. Xiaoyan lalu mengangguk. Yezong lalu berkata, Zhao Hei, Kimo, sekte api hitam tidak boleh berlebihan. Klan Ye mungkin tidak lagi memiliki kejayaan, tetapi jika benar-benar bertarung dengan sekte api hitam, itu tidak akan menguntungkanmu, ucap dari Yezong. Zhao Hei lalu berkata, hahaha, Yezong, kamu tidak harus menggertak kami berdua. Klan Ye saat ini tidak lagi memiliki kemampuan untuk terus disebut sebagai salah satu dari 5 klan terbesar di wilayah Pil, ucap dari Zhao Hei. King Mo lalu berkata, kami berdua datang untuk menggabungkan klan Ye atas perintah pemimpin sekte. Jika kamu menyerah, sekte api hitam tidak akan memperlakukan semua orang dengan buruk. Kamu masih akan memiliki tempat untuk bertahan hidup di klan Ye, ucap dari King Mo. Yezong lalu berteriak, sepertinya itu hanya akan terjadi di dalam mimpimu. Saat teriakan Yezong terdengar, banyak bayangan hitam tiba-tiba keluar dari tangan kedua tetua berpakaian hitam itu. Buar! Zhao Hei lalu berkata, jika kamu tidak setuju, bersiaplah untuk mati, ucap dari Zhao Hei. Aura agung perlahan menyebar dari tubuh Zhao Hei. Xinlan lalu berkata kepada Xiaoyan,
Kakak Xiaoyan, tolong bantu klan Ye. Aku bersedia melakukan apa saja asal klan Ye baik-baik saja, ucap dari Xinlan. Xiaoyan lalu berkata, tenang saja, aku pasti akan membantumu, ucap dari Xiaoyan. Zhao Hei lalu berkata, serahkan kota Ye dan altar kuno api matahari. Aku akan memberimu waktu 5 menit untuk berpikir. Kehidupan semua orang dari klan Ye akan ditentukan oleh keputusanmu, ucap dari Zhao Hei. Suasana di dalam aula besar menjadi sangat menyekam karena kesunyian Yezong. 5 menit dengan cepat berlalu. Zhao Hei lalu berkata, Yezong cepat putuskan, ucap dari Zhao Hei. Tiba-tiba terdengar suara, hei. Dua pria tua berpakaian hitam segera berbalik dan terlihat seorang pria muda di sana. Pria muda itu adalah Xiaoyan. Xiaoyan lalu perlahan berjalan ke aula besar. Xiaoyan lalu berkata, aku beri kalian waktu 1 menit untuk meninggalkan tempat ini. Kalau tidak kalian akan mati di sini, ucap dari Xiaoyan. GG amat Xiaoyan, balik ngancam. Mendengar itu Zhao Hei dan King Mo terkejut. Zhao Hei lalu berkata, hanya 2 bintang Dozong berani bertindak begitu lancang di depan kami berdua. Bunuh dia, ucap dari Zhao Hei. Mendengar itu Doki kuat melonjak dari tubuh orang-orang sekte api hitam. Mereka perlahan mendekati Xiaoyan. Api hijau giok melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan dan berubah menjadi penghalang api. Zhao Hei dan King Mo terkejut dan berkata, api surgawi. Zhao Hei lalu berkata, kamu memiliki barang yang sangat unik. Tetapi karena kamu telah menyerahkan dirimu kepada kami berdua akan menerimanya dengan baik, ucap dari Zhao Hei. Xiaoyan lalu berkata, waktunya habis. Ruangan di sekitar Xiaoyan perlahan terdistorsi. Segera sosok Tian Honzunze muncul. Tangannya lalu diayunkan. Kekuatan agung menyapu, menabrak Zhao Hei dan King Mo. Tubuh mereka terpental menghantam tembok. Lalu seteguk darah dimuntahkan. Melihat itu Yezong lalu berkata, Dozun. Yezong lalu bergumam di dalam hatinya. Sejak kapan klan Yeku berinteraksi dengan ahli seperti itu, ucap dari Yezong di dalam hatinya. Tatapan Yezong beralih kepada Xiaoyan. Dia kembali bergumam, dia adalah Xiaoyan yang waktu itu. Orang ini pasti memiliki latar belakang yang bagus. Kalau tidak bagaimana mungkin dia mempunyai elit Dozun yang mengikutinya, ucap dari Yezong di dalam hatinya. Zhao Hei lalu berkata, tetua, kami berdua adalah sesepuh dari sekte api hitam. Maaf kami telah menyinggungmu hari ini. Tolong maafkan kami berdua, ucap dari Zhao Hei. Zhao Hei bergumam, sial, bagaimana mungkin klan Ye punya kenalan seseorang elit Dozun. Kami telah salah perhitungan. Setelah kami kembali, kami akan memberitahu pemimpin sekte tentang ini, ucap dari Zhao Hei di dalam hatinya. Xiaoyan lalu berkata, jika kalian kembali lagi ke sini, aku akan mengunjungi sekte api hitam untuk membuat perhitungan, ucap dari Xiaoyan. Bawa barang-barangmu dan cepat pergi dari sini, ucap dari Xiaoyan lagi. Mereka berdua segera berbalik dan memimpin orang-orang untuk melarikan diri. Xinlan segera mendekati Yezong dan berkata, kakek, apakah kamu baik-baik saja? Tanya dari Xinlan. Yezong menggelengkan kepalanya. Tatapannya beralih kepada Xiaoyan dan berkata, Tuan Xiaoyan, terima kasih telah menyelamatkan kami kali ini, ucap dari Yezong. Xiaoyan lalu berkata, tidak perlu berterima kasih. Aku datang ke klan Ye bertujuan meminjam altar kuno api matahari. Apakah penetua Yezong akan meminjamkannya kali ini kepadaku, ucap dari Xiaoyan. Oh tentu saja, apalagi Tuan Xiaoyan telah menyelamatkan klan Ye. Meskipun sebenarnya altar kuno api matahari tidak dapat dipinjamkan kepada orang luar berdasarkan aturan klan, kali ini aku akan meminjamkannya, ucap dari Yezong. Xiaoyan lalu menganggukkan kepalanya. Yezong lalu menginstruksikan anggota klan untuk membersihkan aula besar sebelum dia memimpin kelompok Xiaoyan masuk ke altar kunonya. Semakin dekat dengan altar kuno, semakin panas dan murni energi di sekitarnya. Yezong lalu berkata, ada lubang di bawah tablet batu. Beberapa bibit inti akan keluar saat tablet batu itu tergeser. Saat diterangi sinar matahari akan membentuk sun flame. Sejak beberapa tahun yang lalu jarang sekali bibit api inti ini keluar dari lubangnya. Sudah tidak mungkin untuk membentuk sun flame lagi kali ini, ucap dari Yezong. Xiaoyan lalu mengangguk. Xiaoyan lalu berkata, dokter peri kecil, masuklah ke artal dulu, ucap dari Xiaoyan. Dokter peri kecil lalu mengangguk. Dia segera mendarat di dalam altar.
Xiaoyan memanggil boneka setan bumi. Setelah itu dia lalu berjalan ke altar. Xiaoyan kembali berkata, "Tian Honzunze, tolong jaga kami. Jangan biarkan siapapun untuk menggangguku," ucap dari Xiaoyan. Tian Honzunze lalu mengangguk. Tubuhnya bergerak dan muncul di pohon besar di tepi tanah terbuka. Lalu dia duduk di atasnya. Yezong segera mundur menjauh. Xiaoyan lalu berkata, "Baiklah, aku akan memulainya." Tangan Xiaoyan dengan lembut mendorong tablet batu hitam. Aura panas melonjak dari dalamnya. Lalu lubang hitam seukuran kepala muncul. Dinding batu di sekitaran altar perlahan bergerak, membentuk dinding batu bundar mengelilingi Xiaoyan dan dokter peri kecil. Semakin banyak sinar cahaya yang dipantulkan oleh dinding batu dan akhirnya berkumpul di lubang itu. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan berhasil untuk menyempurnakan tubuh racun dokter peri kecil dan berhasil mengobatinya, dan akhirnya dokter peri kecil bisa menguasai tubuh racunnya? Nantikan konten gua berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gua tidak lupa untuk berterima kasih kepada kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir, dan gua selalu ucapin banyak-banyak terima kasih buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan bagi kalian yang suka akan pembawaan konten BTTH ini, kalian bisa like dan bagi-bagikan atau share, dan ya, terserah kalian. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum. Dadah.